wabarakatuh. Nama saya Bagus Saputra, NPM 20030021016 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqh yang diampu oleh dosen Ibu Nurul Mahmudah MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan hukum Islam. Dasar hukum yang disepakati. Hukum Islam ada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun dasar hukum Islam kurang lebih ada 11. Dasar hukum yang disepakati ulama ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dasar hukum yang tidak disepakati oleh ulama ada 7. Istihsan, marsalah, mursalah, urub, adat istiadat, istisab, sa'ru, man, qoblana, mazhab, sabiqul, sat asyariyah. Al-Quran. Sebagai dasar dan hukum Islam yang pertama menurut bahasa adalah Al-Quran, berarti bacaan, dan menurut ilmu ushul fiqh Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan pengantar malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, terkategorikan beribadah jika membacanya. Surat yang pertama kali turun ialah surat Al-Alaq dan yang terakhir kali terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 281. Adapun hukum-hukum yang tergandung dalam Al-Quran tercakup 3 ajaran pokok. 1. Ajaran yang berkenan dengan akidah, al-ahkam al-istiqodiyah, seperti tajwid, malaikat, dan hari akhir. 2. Ajaran yang berkenan dengan akhlak, al-hakam al-quyidah, seperti tuntunan tergaul secara sopan, tututan kata yang baik, dan lain-lain. Ajaran yang berkenan dengan berbuat, al-ahkam al-mayyah, seperti tuntunan kewajiban dan larangan berbuat sesuatu. Abdul Wahab Kilab merinci macam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum muamalah seperti berikut. 1. Hukum keluarga seperti prosesi akad nikah, talak, ruku, iddah, warisan, dan lain-lain. Hukum perdata seperti utang piutang, perjanjian sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain. Hukum pidana seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, perampokan, dan tindakan kekerasan. Hukum acara seperti peradilan, kesaksian, sumpah, barang bukti. Hukum ketatanegaraan, ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan seperti mengatur hak pribadi dan hak masyarakat. Hukum antar bangsa seperti yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam. 2. Sunnah atau hadis sebagai dasar atau sumber hukum Islam yang kedua. Sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang, baik perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Adapun menurut istilah al-sunnah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum baik berupa ucapan maupun perbuatan. 3. Qualia adalah pengertian hadis yang berisi perkataan-perkataan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabat. Hadis atau sunnah qualia dicirikan dengan ungkapan yang khas, yaitu diawali dengan kalimat Rasulullah bersabda atau aku mendengar Rasulullah bersabda. Berikut adalah beberapa contoh hadis qualia. Hadis tentang doa bagi orang yang mendengarkan, menghadapi, atau mendengarkan ilmu. 2. Hadis tentang bacaan atau ucapan ringan yang disukai Allah. 3. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. 4. Hadis fi'iliyah. Hadis fi'iliyah. Hadis sunnah fi'iliyah berarti hadis yang berbentuk persyaratan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam. Ciri-ciri hadis atau sunnah fi'iliyah adalah selalu didahului dengan pernyataan-pernyataan. 1. Adalah Rasulullah. 2. Saya melihat Rasulullah.
Berikut adalah beberapa contoh hadis atau sunnah yang termasuk ke dalam kategori hadis sunnah fi'liyah. 1. Hadis tentang salat Nabi di atas kendaraan. 2. Hadis tentang salat Rasulullah menjelang wafatnya. 5. Hadis takririyah. Takririyah adalah penetapan takririyah, yaitu perkataan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad atau sepengetahuan beliau. Namun beliau diam dan tidak menyanggahnya dan pula tidak menampakkan persetujuan untuk menyokongnya. Contohnya hadis tentang daging dab atau sejenis biawak, bahwa Ibnu Abbas telah menggambarkan keadaan bahwa Khalid bin Alid yang juga dijuluki sebagai Saifullah telah menggambarkan kepadanya bahwa ia dan Rasulullah SAW pernah menemui bibinya, yaitu Maimunah, yang juga bibi daripada Ibnu Abbas. Kemudian ia mendapati daging biawak yang telah terpanggang dan dibawa oleh saudara bibinya, yaitu Husaifah bintu Al-Harits dari Najd. 2. Hadis tentang tayamum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada orang berpergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu salat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan salat. Kemudian keduanya mendapati air. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi salatnya dengan air wudhu dan salah satu tidak mengulanginya. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan salatmu sudah cukup. Dan beliau berkata kepada yang berwudu dan mengulangi salatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kajian usul fiqh, hadis dari sanadnya terbagi menjadi 2 macam, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta atas Nabi Muhammad SAW, sebab hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dan disampaikan kepada banyak orang. Contohnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Hanifah, Tabrani, dan Hakim. 2. Hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi dengan susunan redaksi dan makna yang sama. 3. Hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang para rawinya berlainan susunan redaksinya dan maknanya, tetapi pengertian globalnya adalah sama. Hadis ahad dari segi kualitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis yang pada setiap tingkatan perawinya diriwayatkan oleh 3 perawi hingga lebih, tapi masalah di bawah batas mutawatir. Kedua, hadis ajis, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 orang pada tingkat perawinya. Misalnya pada tingkatan sahabat hanya terdapat 2 perawi, atau pada tingkatan tabi'innya meskipun pada tingkatan perawi setelah tabi'in terdapat banyak yang diriwayatkan hadis tersebut. Ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi, baik kepada salah tingkatan perawinya saja, seperti hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, atau mata rantainya hanya ada 1 periwayat. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran: 1. Menjelaskan isi Al-Quran. 2. Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK mau kuliah tapi bingung di mana, jangan khawatir, saya ada solusinya. Mari kuliah di IAIN Metro, perguruan tinggi negeri yang memiliki banyak pilihan jurusan. IAIN Metro juga merupakan salah satu perguruan tinggi di Lampung yang sudah memiliki 2 kampus. Menarik bukan? Ayo tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan bergabung bersama kami di IAIN Metro.